Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohili, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Harakatul Yamani, sekaligus peserta PPG dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai, di absen dulu ya. Abimanyu, Abdurrahman, Alfaz, Alza, Zahira Al-Firdaus. Silakan siapkan ketua kelas. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, coba dilihat dulu kolong mejanya, takut ada sampah. Kalau ada sampah, tolong buang ke tempat sampahnya. Pada nafal mustaqim untuk memimpin Pancasila di depan. Silakan sama teman-temannya. Pancasila. Pancasila. Silakan duduk. Ya, biar semangat belajarnya, yuk kita bareng-bareng tepuk semangat. Nah. Sudah siap belajar? Siap. Belajar kali ini adalah tentang kejujuran dan amanah. Nah. Apa itu kejujuran? Ada yang tahu tentang jujur? Berbicara sesuatu dengan benar dan tidak mengubah kenyataannya. Ya, boleh tepuk tangan buat. Apa yang dimaknai dengan integritas? Ada yang bisa? Apa itu integritas? Mana? Bagaimana? Apa itu amanah? Amanah dapat saya.
Coba Bapak tanya lagi, mengapa kejujuran itu penting dalam suatu persahabatan? Kejujuran itu penting dalam kehidupan. Agar tidak terjadi suatu permusuhan. Bisa? Bisa masuk. Ada yang lain? Bagaimana? Tidak terjadi permasalahan. Jujur itu maka sangat penting dalam kehidupan, apalagi kita dalam menjalin persahabatan. Coba kalau misalnya sahabat dia teman kalian tidak jujur sama kalian, ya bisa sakit hati. Oh. Baik, yuk kita perdalam lagi tentang masalah. Kita perdalam lagi. Lihat ke depan semuanya. Amanah dan kejujuran. Apa itu integritas? Integritas itu adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ulangi lagi. Pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus selaras. Pikiran kita, perbuatan kita, sama apa tadi? Itu harus sejalan. Terkadang kita membohongi diri sendiri. Hati kita bilang A, mulut bilang B. Itu tidak integritas. Benar nggak? Bagaimana kita bisa meluruskan itu antar perkataan, perbuatan, dan ucapan kita. Yang kedua, kejujuran dalam segala hal. Konsisten dalam memegang prinsip tanggung jawab atas tindakan sendiri. Sedangkan pentingnya sifat amanah, apa saja mendapatkan kepercayaan orang lain, membangun hubungan yang kuat, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Nih. Yang ketiga, pentingnya sifat jujur. Menghindari dari konflik, tadi permasalahan apa yang dijawab oleh teman kalian. Membangun reputasi yang baik, karena dengan kejujuran kita dipercaya orang-orang lain. Yang ketiga, menciptakan kedamaian hati, mendapatkan penghormatan dari orang lain karena kita mau berbuat jujur. Ya. Lanjut. Seperti halnya kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Rasulullah SAW itu mendapatkan julukan yang namanya Al-Amin. Artinya yang dapat dipercaya. Banyak cerita dan kisah-kisah Nabi yang lainnya. Nah, dari penjelasan ini ya tentang integritas, ya, apalagi tentang amanah dan kejujuran, bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, ya. Kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab, ya. Untuk mendalami materi ini, apa tugasnya? Satu, kalian akan dibagi kelompok, ya, sebagaimana sudah tertera di sini. Bisa dikatakan kelompok 1, ya, kembali ke kelompoknya. Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sebelah sini ya. Belakangnya lagi kelompok 6, kembali ke depan kelompok 7, dan terakhir kelompok 8. Jadi ada 8 kelompok. Satu kelompoknya 4, 5 orang. Apa tugasnya? Kita lihat ke depan. Bagaimana tanggapan Anda jika terjadi kasus di bawah ini? Dan bagaimana solusinya? Yang pertama, ya.
Dua, ya, bahan diskusi kasus dan solusi di lingkungan sekitar, seperti halnya di masyarakat, di sekolah, di pemerintah. Apa tuh? Di sekolah itu apa tadi salah satunya? Mencontek. Nanti ada di masyarakat. Ada lagi di pemerintahan. Contohnya apa kasusnya? Kasus-kasus di pemerintahan yang tidak jujur, ayo. Korupsi. Itu jadi bahan perbincangan kalian, bahan diskusi kalian. Kalian gali, ya, apa yang terjadi dan bagaimana solusi daripada kasus-kasus tersebut. Bisa dipahami? Bisa dimulai diskusinya? Bisa. Dan itu tanggapannya nanti presentasikan ke depan setelah diskusi selesai. Kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan, ya, materi tadi tentang amanah, jujur, dan integritas dalam kehidupan kita. Ya, tepuk semangat tuh, tepuk semangat. Nah. Silakan buka, kalian boleh bersumber, mau cari dari internet, boleh dari buku paket, boleh dari cari di buku perpustakaan, dibawa ke sini untuk mencari apa menjadi bahan, ya, perbincangan kita. Baik, silakan dikerjakan. Ini kasusnya apa? Masyarakat, pemerintah, atau di sekolah? Contek di sekolah. Kasus di sekolah, coba ya, kayak boleh kembangkan ya. Apa saja kasus, apa namanya, solusinya bagaimana, terus dampaknya seperti apa ya? Ini kasusnya mencari tentang mengangkat apa nih? Masyarakat di sekolah atau di pemerintah? Di sekolah apa contohnya? Mencontek. Apalagi sudah mencontek, coba. Soal kejuran. Contoh teman kalian kehilangan pulpen kan gitu. Coba dikembangkan apa saja yang memang menjadi permasalahan tentang amanah kejujuran di sekolah ya. Seperti halnya ketua kelas, dengan itu kan amanah, jabatan itu kan amanah. Nah, sambil diskusi, Bapak pengen menilai kekompakan kalian, siapa yang bekerja, siapa yang tidak bekerja, ayo. Kasih pendapat temannya, nanti ada penilaian plus dari saya. Ya, dikembangkan ya. Kasih pendapat, nanti poinnya Bapak tambah, nilainya Bapak tambah. Ya. Udah hampir selesai? Sewaktu 2 menit, boleh? Naman waktu, anjir time. Gimana? Ini hasil diskusinya. Dampaknya, oke, bagus. Ya. Jadi kok nggak mau maju ya? Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang kasus di masyarakat tentang halnya kasus tentang pedagang yang mencurangi timbangan.
Kasus seorang pedagang di pasar tradisional seringkali mencurangi timbangan saat menimbang barang dagangannya. Solusi: melakukan sosialisasi kepada para pedagang tentang pentingnya kejujuran dalam berdagang, memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk melaporkan pedagang yang curang. Dampak bisa tidak dipercayai pembeli lagi dan dagangannya tidak laku dan tidak ada yang membeli lagi. Ajukan tangan yang mau bertanya katanya. Sebutkan nama dan kelompok mana. Berdiri boleh, berdiri. Ada yang busuk, apakah itu termasuk kecurangan dan bagaimana solusinya? Jawabannya, hal tersebut tidak termasuk kecurangan, bisa saja itu kelalaian dan solusinya tukarkan kembali telur itu kepada pedagangnya. Saya tepuk tangan. Ya kan? Permisi, saya ingin bertanya. Nama saya Pribadi Rizky dari kelompok 1 ingin bertanya. Tolong sebutkan dalil tentang ini. Terima kasih. Ayat tentang jujur, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Bagaimana jawabannya? Cukup? Saya kasih tepuk tangan buat teman kalian. Sekian dari Kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 6 yang sudah tampil. Ya, kelompok berapa lagi yang mau maju? Ya, kelompok berapa? Silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hanafa, Jidan, Alfis, dan Afrijal akan membawakan poin tentang penjabat yang korupsi. Penjabat publik yang seharusnya mengelola uang negara untuk kepentingan rakyat malah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Solusi yang dapat diterapkan salah satunya adalah penguatan penegakan hukum. Contoh hukum yang tegas, memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku korupsi dan kejahatan lainnya. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara serta mencegah melakukan tindakan pencegahan sejak dini seperti meninggalkan pengawasan dan memberikan pendidikan anti korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simon dari Pamuka, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana sikap kita sebagai warga jika kita melakukan korupsi bahan-bahan sembako? Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, untuk menegakkan hukum, maka Pak RT wajib dihukum, dilaporkan kepada penegak hukum atau polisi. Untuk pertanyaan kedua, Mana? Jawabannya? Udah puas? Ya, tepuk tangan buat kita semua. ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat.
Ya, kelompok yang lain ada yang mau maju? Silakan. Dari kelompok berapa? Silakan maju. Dari kelompok 5 ya, perkenalkan terus dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan kasus tentang di sekolah. Kasus 4, pelajar yang mencontek saat ujian. Tanya lagi nih. Kasusnya, pelajar sering mencontek saat ujian untuk mendapatkan nilai yang bagus. Solusi, ditegur agar jangan mencontek dan menanamkan rasa kejujuran bahwasannya nilai-nilai kecil hasil usaha sendiri lebih baik daripada harus mencontek dari hasil orang lain. Dampaknya, akan malas untuk berpikir dan tidak ada usaha dalam belajar dan tidak dapat memahami apa yang sudah dipelajari. Silakan yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama dari kelompok 4, saya ingin bertanya. Bagaimana jika si murid itu mencontek karena dia tidak memiliki keahlian di bagian bidang pelajaran tersebut? Cukup sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu lagi ya, 2 ya. Ya silakan satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pertanyaan pertama dari saudara Pak dijawab. Pertama, ditegur agar jangan mencontek dan menanamkan rasa kejujuran bahwasannya nilai kecil hasil usaha sendiri lebih baik daripada harus mencontek dari hasil orang lain. Bagaimana? Puas? Pertanyaan kedua. Tadi apa tadi Azam sebutkan? Saya akan menjawab. Mana dari kelompok? Ajam kelompok berapa? Saya akan menjawab pertanyaan tentang kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong disimak yang lain. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum baina unasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'um basiron. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Quran surat An-Nisa ayat 85. Sudah? Tutup dulu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Baik, untuk memperdalam materi ya, mengetahui sejauh mana kalian bisa mengetahui materi ini ya, Bapak memberikan soal kepada kalian ataupun lembar kerja siswa disebutnya LKPD. Kan dibagikan? Orang dibagikan. Soal yang pertama silakan dibaca. Apa yang dimaksud dengan integritas? Jawabannya adalah C, betul? Ya, betul. Yang nomor 2, silakan baca soalnya. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh perilaku amanah?
Jawaban nomor 2. B. Betul. Silakan dikumpulkan kembali tugas-tugasnya yang sudah dikoreksi. Silakan duduk yang ngapi, tepuk semangat. Ya. Jadi, bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang didapat pada pelajaran hari ini? Ya, sekali. Jadi, sudah paham tentang amanah? Insya Allah paham. Sudah paham tentang kejujuran? Allah paham. Pada dasarnya, teori dengan praktek itu berbeda. Agak sulit dengan prakteknya. Teori gampang, mudah. Ya, apa itu jujur bisa dihafalkan. Apa itu amanah dapat dipercaya. Ya, bisa membawa amanah. Tetapi bisa tidak kita diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit saja kita jangan sampai kita itu ya bisa berbohong, jangan. Usahakan jangan sampai. Baik itu menutupi teman, menutupi kejelekan diri sendiri. Karena kebiasaan bohong itu dari hal terkecil menjadi hal terbesar. Nanti kalau sudah kalian dewasa, karena sudah terbiasa dengan berbohong, akan terus berbohong. Kalau kita dibiasakan dari kecil berbuat jujur, sampai kapanpun kita akan berbuat jujur. Sekali sedikit saja kita punya perasaan mau berbohong, di dalam hati kita tuh menolak, merasa bersalah. Tuh. Karena kita tidak biasa dengan berbohong, kita terbiasa dengan jujur. Jadi kalau mau sekali berbohong, kita kayaknya berdosa banget. Itu maka dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Amanah membawa pesan. Amanah membawa titipan orang lain. Sistem jual beli online kalau tidak pakai sistem amanah nggak bakalan terjadi. Orang beli online di handphone, beli contoh baju, pas datang sabun colek. Ada yang seperti itu. Beli stop box yang datang sabun sabun batangan, ataupun yang datang rinso gitu kan, daya. Itu namanya penipuan, tidak amanah. Apakah hal tersebut bisa menjadi sukses? Orang yang integritas tinggi, menjaga amanah dan kejujuran, itulah orang-orang yang sukses. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, yang bisa meniru sifat dan perilaku Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menunjukkan kita sehari-hari. Ya, sebelum kita tutup, silakan dipimpin doa. Barang kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.